Pak Candi. Ini Pak Asep sudah muncul ini. Pak Candi udah mandi belum? Kayaknya seger banget nih. Assalamualaikum Ibu dosen. Belum ada Bu dosennya ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kang Asep. Tadi ada muncul Bu dosen tuh. Belum ya? Sekarang mental lagi kayaknya. Sudah masuk. Oh, sudah. Ada Bu gini ya? Apa kabar Bu? Bu Gin, apa kabar? Kayaknya habis sakit begini pendiam. Diam-diam baik. Pak Risman apa kabar? Alhamdulillah Pak Janubi. Senengan pripun? Ya, di khairin maaf ya. Kayaknya Selamat datang kepada Ibu dosen Naila Parah. Selamat bergabung di kelas D24. Candi kok tambah ganteng Pak Candi. Baru selesai mandi Pak Candi itu. Iya, kelihatan seger banget. Baru selesai mandi wajib kayaknya. Apa buyung? Buyung ya, Wan. Aku nganat kelas ini. Ada. Sepertinya Bu dosen kesulitan untuk masuk gitu, masih connection. Dan aku kurang kepenak. Sama.
saja ya. Kabar. Ibu udah terdengar suaranya, Bu. Yang lainnya mohon di mute. Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita belajar diawali dengan kalau nggak sayang ya harus kenalan. Ya, dan mungkin sinkronis ini hanya Mohon maaf Ibu, untuk mikrofon panjenengan ke mute. Mikrofonnya Bu kurang kedengeran Bu, nggak kedengeran. Ke mute Bu, mohon maaf. Malah tidak muncul sama sekali Bu. muncul nggak? Gih, sudah Bu. Tadi ke pencet itu Bu, ke mute. Oh, sudah kedengaran? Gih Bu. Oke. Tadi kemarin apa namanya virtual dengan jurusan PJJ PAI ya, yang mengatakan salah satunya bahwa kita pertemuan dengan metode minimal 2 kali. Kita diskusikan apakah atau seperti manut aja sama rekan-rekan semua pengennya seperti, karena di sini saya hanya ya nampak pengetahuan atau itu Bapak, Ibu-ibu, teman-teman lebih dari saya. Sistemnya apa namanya harus tatap muka lewat atau apa ya, kita diskusi. Mungkin lebih mengenal dan satu persatu ya. Abdul Malik Ibrahim. Hadir Bu. Dari mana Pak? Asal Iya Bu, saya dari Cirebon, dari Cirebon. Cirebonnya mana? daerah Panganan Bu. Dari Panganan. Saya pengen tahu aja gimana sih kelas ini tuh, kita kan biar tahu, biar nanti kita nggak mana gitu. Kalau bahasa Cirebonnya dapat. Mohon maaf Bu, nggak kedengeran. Bagaimana? Profesi Profesinya ngabdi di sekolahan Bu. Bantu. terus Denny
Ada nggak? Denny Kristik. Asalnya. Ibu, Mohon maaf, saya yang begitu mendengar suara. oh, Saya dari Sragen, Bu. dari Sragen, ya. Yuniarti, ada nggak? Pun Pak Muhammad Tes. Tes. Mohon maaf Bu, nggak kedengeran Bu. Tes. Tes. nggak dengar? Enggak. Tes. Kalau lihat versi punya Ibu dosen lemah banget sih. Iya, lemah banget. Ada pakai wifi kampus, pakai kuota. Kan nggak? Putus-putus Bu suaranya. Kamdul Malik, suara saya jelas nggak? Kedengaran orangnya juga terlihat jelas. Kirain nggak jelas ya. Orangnya nggak jelas tapi. Coba nggak pakai ini ya. Kang Abdul jelas banget kayaknya. Kedengeran nggak? Kedengaran Iya Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Lanjut ya, di absen ya. Monggo Bu. Ibu Nurul Wahyu Niarti. Ada nggak? Ada. Bapak Muhammad Khotibul Anam. ini. Pakai whiteboard segala. Tampilannya seperti ini kenapa ya? Operatornya pakai whiteboard. Tampilannya jadi beda ya Pak? Iya, kenapa kok? Ya, silakan dilanjut. Saya Bu dosen. Siapa itu? Putus ya? Repot. Iya Bu. Iya Bu. Tes. Halo? Nggih, Bu. Halo, nggih Ibu. Wah, kayaknya ibunya yang nggak kedengaran nih. Saya sinyalnya ya Pak. Ya memang sinyal barnya itu Ibu
kuning. Halo, kedengeran nggak? Halo, kedengeran? Muncul hilang, Bu. Putus-putus, Bu. Iya. Repot ya. Suaranya terputus-putus. Coba kalau sekarang tuh semester 2 ya, Bapak Ibu. Iya, Sistem Bu. semester yang satu kemarin gimana teknisnya? Saya pengen tahu karena saya ngajar di PJJ itu baru ditugaskan sekarang. Biasanya seperti apa pada semester kemarin? Monggo share ke saya. Pak Abdul Malik, mangga. Kalau dari semester 1 kemarin itu teknisnya kita ada 2 sistem pembelajaran. Yang pertama sinkronus sama asinkronus. Kalau sistem pembelajaran sinkronus itu kita dalam 1 semester oleh pihak kampus diberi maksimal itu 3 kali pertemuan sinkronus. Selebihnya itu asinkronus melalui portal, Bu. Biasanya diskusi ataupun pemberian tugas. Nanti Ibu ngirim tugas di portal atau diskusi, terus kita kerjakan begitu, Bu. Berarti nanti depannya komunikasi di portal ya. Udah sempet sih buka-buka portal. Gimana kan ya? Mohon maaf, bagaimana, Bu? Dengaran? Tes. Lah, saya sedikit menambahkan dari yang tadi ya, Bu ya. Kalau dari yang kemarin itu untuk pemberian tugas sudah ditekankan kembali oleh pihak kampus minimal itu untuk durasi pengerjaan 3 hari, Bu. Ya, kuliah lah sedap. Begini sehat. Lah, malah keluar itu. Mohon bersabar, ini ujian. Ya Pak Candi. Halo Pak, masih kembaran sama saya ndak ini? Gimana kembar? Dengaran nggak suara? Dengeran Bu. Dengaran. Ini sedang terpental ini keluar. Oke, dilanjut. Saya absen aja dulu. Ibu Sargi Iya Bu, hadir Bu. ada. Ada Bu. Ningsi
Hadir, Bu. Hadiroh. Bu. Ade Saripudin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ananda. Mak. Ananda Hadir, Bu. itu apa? Ya. Permadi Santoso. Hadir, Bu. Hadir. Zain. Ini semuanya berapa? Udah dianggap hadir aja semua ya. Susah juga pengen lihat wajah tuh. Nanti dikirim satu-satu. Saya hadir, Bu. Semuanya pengen lihat wajah satu persatu. Saya kelihatan nggak, Bu? Pak Ahmad kelihatan jelas, Pak Ahmad. Saya kelihatannya, Bu, ya? Ya, kita ngobrol aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu, perkenalan aja, Bu. Iya. Untuk mata kuliah ini saya pengennya buka teori lah. Intinya teman-teman tuh ujian tokoh saja nanti tugas. Tokoh itu misalnya bisa tokoh luar, bisa juga tokoh dari nasional atau dari Indonesia. Mengkaji tokoh itu seperti tipe-tipe atau apa namanya distinct dalam otomatis akhlaknya juga akan arahnya kemana, karena memang luar kita misalnya ada salah satu bapak atau ibu itu pemikiran kasusnya. Nah, di situ nampak dari pemikiran Arabi itu akan nampak kemana arah gitu. Apa ke akhlaki atau ke amali, ke falsafi gitu. Atau misalnya ada tokoh sufi yang cukup kontroversi kan, itu juga nanti akan kita bahas, bagaimana sih sebenarnya saksi Denar itu. Ada juga yang menganggap bahwa Denar ini ada yang menyesatkan lah istilahnya. Ajaran saksi Denar ini, Lembah Abang ini nanti kita kaji. Jadi artinya nggak kita belajar tentang apa itu definisi akhlak, tasawuf, bagaimana tasawuf, sejarah tasawuf, kemudian tasawuf di Indonesia itu enggak, itu bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri. Tinggal dibaca, banyak juga itu di Google. Jadi saya kita untuk mata kuliah mengkajinya yang tokoh tasawuf yang baik, ada yang ada di luar itu bisa Eropa atau bisa bahkan misalnya Asia, ya pastinya tokoh atau sufi yang termasuk misalnya di tarekat lokal tuh mungkin di Cirebon, Syahadaten ya, Syahadaten. Halo? Halo. Ada yang tahu tuh? Syahadaten itu pangapunten, Bu. Itu di lingkungan saya juga banyak yang syahadaten, Abah Umar ya.
kita kaji juga tentang sahadatain untuk thorikat atau eh, rupanya mengkaji itulah lebih spesifik ya, sekedar teori-teori yang sudah saya pastikan Bapak Ibu udah tahu semua. Seperti itu. Halo? Halo Ibu. Halo. Gimana kira kalau seperti itu? Banyak-banyak kalau saya. Tugasnya nggak akan banyak karena saya seperti Bapak Ibu gimana, nggak hanya dia, tapi juga pekerjaan lain. Yang penting aspek tercapai lah, karena dalam itu ada 5 aspek di IN itu. Pertama aspek tugas struktur di UTS dan UAS. Nah, walaupun ada 5 aspek ini nanti kondisikan dengan kondisi disesuaikan kita lah. Tugas mandiri kita nanti digabung menjadi satu. Jadi akan beri akan membeban semuanya karena masih kedengaran? Masih dengaran? Masih, Bu. Masih. Ya, masih sering terputus-putus. Iya, Bu. Jadi untuk tugas-tugas nanti tugaskan nanti saya 1 orang dikasih tugas bisa bikin artikel, bisa membuat esai di komunikasi untuk masalah tugas. Mungkin ada Ibu. Bereskan dan puasa awal. Ada masukan? Mohon maaf, suaranya putus-putus, nggak bisa dipahami. Iya ya. Mohon izin bertanya, Bu. Terkait RPS dan juga modul-modul pelajarannya nanti, apakah sudah tersedia di portal, Bu? Iya, ke portal. Sudah ready ya, berarti tinggal kita ambil ya. Tinggal diambil saja. Nanti juga saya komunikasi PJJ-nya. Istilahnya. Masih tidak terdengar? Ada suaranya, Bu, tapi kadang-kadang. Iya, sama. Terputus. Abdul Malik. Halo, Bu. Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup, saya Husain, kalian absen ya. Husain dari Cirebon, Bu. Kebetulan saya di sini dikasih mandat jadi Kosma, sekaligus pagi ini kita kenalan jadi sekalian mukaddimah ya. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan akhir itu masukan ya, bagaimana masukan? Mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Malik tadi soal mekanisme pembelajaran semester sebelumnya, yaitu ada sinkronus atau tetap maya dan asinkronus yang pembelajaran lewat portal. Jadi selama ini atau semester kemarin, semester 1, itu maksimal 4, minimal 3 kali pertemuan tatap maya. Jadi maksimal 4 kali tatap maya, minimal 3 kali. Nah, selebihnya karena satu semester itu 14 kali pertemuan, berarti kalau maksimal 4 tatap maya berarti sisa 10 pertemuan. Itu 1 untuk UTS, 2 untuk UAS, berarti tinggal 8. 8 itu silakan tutor untuk berdiskusi di portal maupun diskusinya bersifat diskusi tanya jawab langsung, diskusi yang bersifat kalau bahasa sekarang itu langsung tiktokan ya, diskusi langsung gitu, atau melampirkan tugas. Ibu silakan kasih tugas kepada kami. Jadi selama 8 pertemuan itu boleh memberikan tugas dalam bentuk esai atau makalah ataupun apa, terserah. Juga pertemuan itu asinkronus itu juga bentuknya bisa bersifat diskusi, sehingga pihak PJJ itu bisa merekam aktivitas kita selama 1 semester. Karena yang ditekankan kenapa 4 kali maksimal 4 kali tatap maya itu pihak kampus bisa melakukan tracking aktivitas kita selama 1 semester. Jadi 10 pertemuan itu termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS, itu bisa kerekam oleh pihak PJJ termasuk pihak LPDP. Kalau kemudian 10 pertemuan itu jejaknya tidak ada, itu bisa menjadi kira-kira temuan. Sehingga begitu, Bu. Terkait dengan tadi Ibu sampaikan soal kajian tokoh dan sebagainya, silakan, kami akan manut kepada Ibu. Apakah sistemnya khusus kita membaca kajian tokoh ataupun kajian apapun, kami akan manut. Tetapi yang pasti kami juga masih awam terkait dengan akhlak tasawuf, sehingga butuh sekiranya banyak input atau informasi kepada kami terkait kajian ilmu tasawuf tentunya. Untuk sementara dari saya segitu dulu. Silakan rekan lain. Saya ucapkan kepada Ibu Naila Farah selamat datang di kelas kami. Semoga Ibu senang dan sehat selalu ya. Bisa bertemu dengan kami, bisa membimbing kami dengan telaten. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Pak Husain atas masukannya dan menceritakan semester kemarin. Sangat membantu saya ya untuk dengan teman-teman di sini.
kasih sedikit masukan ya tentang pengantar saja tentang akhlak tasawuf, atau misalnya ya, sebenarnya menurut Imam itu sumber ilmu pengetahuan ada 3 ya, ada yang namanya bayani, ada yang namanya ada yang namanya nanti kalau bayani yang sumbernya itu wahyu di sini berarti ya pastinya yaitu Al-Quran dan yang kedua yang bersumber dari atau rasio atau yang disebut dengan huruf. Kalau irfani itu adalah sumber dari intuisi atau apa ya, gauk atau kolab itu namanya. Di mana berarti nah, apakah dari Pasal yang batal tadi. atau dari irfani? Nya dibentuk. Jadi ruangan dokter. Nya dibentuk si bantal jeung kasur teh. Si bantal itu Pak, jadi meja jeung kursi. Halo, bocor. Siapa sih? Zainal, Kak Zainal. Saat itu Bapak sifatnya sangat pribadi ya Bapak, dan beda dengan ilmu-ilmu banyak juga para ilmuwan itu menentang ilmu tasawuf atau tidak mengakui tasawuf itu bagian sebuah ilmu pengetahuan, tidak bisa dibuktikan ilmiah dan juga tidak yang menentang ya, dan juga tidak bisa sifatnya sangat personal. Ulama yang tasawuf ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan itu ya artinya sifatnya personal, walaupun sangat individu, tapi kan seorang itu akan merasakan apa yang dia alami, walaupun itu sifatnya itu abstrak gitu bahasanya. Suatu itu tidak kasat, tidak bisa diperlihatkan secara oleh panca indera. Ini makanya di sini alami perbedaan di kalangan ulama. Artinya kalau orang sudah tasawuf itu sebenarnya itu sudah nggak ada hukum ada. Kalau sudah benar-benar sampai ilmu tasawufnya seperti itu, artinya yang ada dengan Tuhannya, ada dirinya dengan lain itu ya sudah hilang. Konsep dalam tasawuf ada istilah Ibnu Arabi wahdatul wujudnya, atau Indonesia itu satu kan aula Gusti, satunya dirinya melebur dalam Tuhan, itu melebur dalam. Bagi orang syariat hal-hal seperti itu nampak apa namanya sesuai dengan ajaran Islam. Siti Denar itu ketika kondisi apa bersatu itu dia tidak merasa sebagai manusia, tapi dia sebagai Tuhan karena sudah bersatu gitu. Dia ya Tuhannya dia. Ada
pemikiran Syekh Siti Jenar. Kalau di Timur Tengah itu Al-Khala, Ibnu atau Ibnu Arabi. Kembali ke pengetahuan, kalau sumber pengetahuan itu, kalau tasawuf itu sumber dari intuitif, dari intuisi. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali orang yang menyatukan, yang menggabungkan tasawuf dengan kemudian diterima oleh kalangan umat mayoritas. Ghazali dengan tasawuf. Ghazali itu ya kontroversi di kalangan umat. Kalau sudah seseorang itu sudah tasawuf, itu simbol-simbol atau baju-baju agama itu sudah nggak ada. Yang ada di Tuhannya, apapun. Makanya ya seorang sufi itu sesat. Tapi kemudian pemikiran yang luar biasa. Kali akhirnya tasawuf bisa berkolaborasi dengan syariat. Muncullah ilmu-ilmu tokoh-tokoh di Indonesia yang tasawuf akhlaki mali. Kalau tasawuf falsafi itu masih kontroversi. Terus walaupun memang di Indonesia awalnya ya falsafi, kemudian yang diterima oleh masyarakat itu tasawuf yang bercorak amal. Jadi ini hanya pengantar saja. Apa ya? Sebenarnya diri itu antara satu dengan persora yang lain itu berbeda-beda. Jalannya juga berbeda-beda. Ada hal itu keadaan orang. Sebenarnya thariqat tuh suluk dan jalan menuju Tuhannya, jalan itu dekat Tuhannya. Nah, proses yang dilakukan sehingga seseorang bisa dekat sama Gusti Allah. Itu ajaran dasarnya jalan dekat diri Gusti Allah. Dekat mungkin. Jadi prosesnya dengan seperti itu kan antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ada yang prosesnya dari 1 sampai ke 10, nggak lewat 1 lagi, tapi langsung ke 5. Lebih sampai ke 10. Jadi tergantung kondisi manusia itu sendiri untuk bisa dekat kepada Tuhannya. Jadi para nabi kan Tuhannya kan tentunya beda dengan manusia biasa. Kita mungkin bisa dekat kepada bagi para nabi enggak dari 5 atau dari 6. Tergantung kualitas diri kita masing-masing. Jadi seorang sufi itu orang yang sudah mencapai jalan atau makom stasiun tasawuf itu sufi. Seperti itu. Dan jalannya tentunya beda-beda. Bu mau ke tujuannya Jogja lah, kayak kita kan tujuannya kan jalannya kan beda-beda. Nah, disinilah yang kita
jalannya yang dibahas oleh tasawuf menjadi seorang sufi. Bukan, tapi proses untuk seorang sufi itu yang kita nanti. Seperti ibu bapak mau ke Jogja, prosesnya kan beda-beda. Walaupun juga ada yang pakai kereta, mobil, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai motor. Jadi prosesnya yang itu yang sama-sama nanti dalam mata kuliah. Tujuannya sama, Jogja. Mungkin lebih cepat dari orang yang pakai kereta, mungkin lebih kan orang yang pakai mobil dan seterusnya. Penting kita mau pakai apa kendaraan itu, dekat terhadap terhadap Tuhan. Kita mau pakai pesawat kah, bahkan beca, atau bahkan itu nanti yang kita bahas dalam ilmu, karena setiap suku berbeda kedekatannya Gusti Allah. Mungkin itu hanya ada masukan. Izin bertanya, Bu. Atau tanya-tanya santai, ngantar aja. Mau tanya-tanya apa, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nggak usah. Ya, izin bertanya saya, Bu. Halo. Dengeran, guys. Pak Husen, terdengar nggak suara saya, Pak? Terdengar, Pak. Mungkin sama ibunya enggak ya? Dengar. Oh. Tapi nggak apa-apa. Baik, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Siapa nama? Dari apa yang tadi Ibu paparkan terkait pengantar dan pengenalan bidang mata kuliah akhlak tasawuf yang nanti akan kita pelajari bersama dengan Ibu. Dari sekian banyak pengantar pengenalan yang dipaparkan, tadi ada memuat seputar keyakinan, ya, tentang etikot, kemudian juga ada filosofi pemikiran, kemudian ada juga hakikat syariat, kemudian ada kaifiatus suluk, ya, tata cara masing-masing dari pelaku tasawuf itu melakukan suluk. Yang ingin saya tanyakan itu kan biasanya kita kalau mempelajari suatu bidang keilmuan, kita kan ada anjuran untuk mengetahui batasan atau definisi pasti bidang keilmuan yang ingin kita dalami atau kita pelajari. Jadi intinya untuk akhlak tasawuf itu secara had, secara ta'rif, itu ilmu yang membahas tentang apa, Bu? Supaya kita itu nanti dalam mengikuti proses pembelajaran dengan Ibu bisa terfokus dan terarah gitu. Karena kan ini mungkin cakupannya akan lumayan luas. Mungkin yang bisa memetakan nanti yang akan kita pelajari sepanjang pembelajaran dengan Ibu mengenai akhlak tasawuf itu pengertian atau definisinya seperti apa, Bu? Kalau sebenarnya kan dari dua kata ya, etimologi atau secara bahasa itu akhlak dan tasawuf. Akhlak itu ya bisa moral, namanya perilaku dan lain sebagainya. Tasawuf dari kata sof, ya, ulama berpendapat.
Soft artinya soft di sholat, dan soft yang berarti wol atau kain yang kasar. Saat itu orang apa ya itu pakaiannya itu wol atau kain yang kasar. Banyak dan banyak lagi lah. Sebenarnya akhlak tasawuf itu kalau menurut saya itu adalah pribadi. Mata kuliah itu arah kepada apa ya akhlak atau eh, yang di seorang sufi kepada menjadi seorang sufi itu perilaku. Jadi di awal saya mengatakan pengen mengkaji tokoh. Nah, dari situ di tokoh, maka otomatis mengerti akhlak seorang sufi itu. Misalnya Syekh atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu wali yang di Jawa. Seorang sufi lah. Proses yang berarti dia mencapai jadi seorang sosok bene diakui oleh seluruh umat sama di pulau seorang waliullah. Menggali Syekh Syarif ini otomatis seperti apa? Yang maksud akhlak tasawuf itu adalah akhlaknya seorang manusia, akhlaknya seorang pribadi sehingga seorang sufi. Enggak? Tuh, jadi nanti arahnya ke situ. Tasawuf itu ya perilaku seorang sufi. Sehingga dia label seorang wali atau seorang kata ini. Makanya dan tokoh saja. Saya tiap metode para sufi otomatis tidak lepas dari kondisi sosial, dari kondisi seorang misalnya Sunan Jaga itu beda dengan Jati dan Syekh Siti Jenar gitu misalnya. Di Timur Tengah Suhrawardi itu Imam Suhrawardi itu beda dengan Imam Ibnu Arabi atau Imam Junaidi itu beda dengan yang lain. Jadi akan otomatis akan mencapai dilakukan atau apa yang mereka lakukan sehingga mencapai menjadi sufi atau wali. Itu bisa ditangkap? Iya, Bu, bisa, Bu. Ya, Terima kalau kasih atas dari pengertian apa sih kalian bisa cari lah. Itu kalau masalah teori di akhlak tasawuf itu apa tasawuf apa seperti apa lewat untuk Bapak Ibu. Ya, berarti kita kajian tokoh aja. Kajian tokoh itu kita bisa ambil hikmah-hikmah dari itu dan kita bisa kita sendiri biar lebih mengenal tokoh-tokoh sufi yang ada di dunia. Oke? Assalamualaikum, Bu. Halo, Assalamualaikum.
Izin bertanya, Bu. Ya, Nama saya Ananda, Mbak. Asal dari Bandung Barat, Jawa Barat tentunya, Bu ya. dari Bandung. Iya, betul. Ibu dari Bandung juga? Asli, cuma dia di UIN Bandung. Oh, pernah kuliah di UIN Bandung, di Cibiru, ya Bu ya? Itu di paskanya tuh di apa sih namanya Polda. Oh, di Polda, di Jalan Ahmad Yani. Di Cimenceng tuh apa sih lupa. Gimana, Pak Ananda? Mengenai akhlak tasawuf dan sufi, yang saya belum pahami itu, apakah sufi itu merupakan label atau istilahnya gelar atau apa gitu, sehingga orang yang istilahnya berserah diri kepada Allah, mensucikan hati dan jiwa, itu identik tergolong menjadi sufi gitu. Apakah selain anggota sufi atau orang sufi memiliki akhlak seperti tasawuf, itu bisa untuk digolongkan menjadi sufi gitu? Maksudnya gini Bu, mungkin kurang jelas ya. Akhlak tasawuf kan identik berserah diri kepada Allah, gitu kan Bu ya? Dan identik dengan sufi begitu. Apakah orang yang memiliki akhlak tersebut, walaupun tidak sufi gitu, bisa dikatakan sufi atau tidak gitu, atau istilah yang lain, gimana Bu? Ya, sebenarnya sufi itu kalau di Indonesia itu kayak kiai gitulah, dilabelkan itu masyarakat. Oh gitu. Iya, jadi dilabelkan oh dia seorang sufi kan, jadi bukan mengkiaikan diri, bukan mengkiaikan sendiri, dikiaikan oleh masyarakat. Ya, tidak harus digarisbawahi. Sufi itu bukan berarti bukan dia tidak. Mereka tetap mencukupi kehidupan dunia, harga yang mencukupi kebutuhannya. Cuma di sini mereka hidupnya itu sederhana. Kita tahu kan semua Islam itu tidak pernah mengajak supaya kita hidup miskin. Coba cek cari hadis Al-Quran yang kita tuh dianjurkan, ya. Cuma yang dianjurkan oleh Al-Quran maupun hadis, disinilah sufi jalan kehidupannya itu dengan cara, walaupun memang antara satu itu kan konsep sederhananya berbeda. Ya, dengan Pak Ananda, Pak Anda bisa beli HP misalnya 5, tapi Pak Ananda karena butuhnya tuh ya udah ibu punya HP itu sederhana. Sederhananya Pak Ananda pun mampu beli HP, tapi karena butuhnya satu ya udah satu saja. Saya untuk satunya saya nggak bisa beli 2 dengan cara berhutang. Berarti konsep seperti tidak boleh punya satu saja dapat hutang. Dan konsep sederhana itu dengan kondisi orang masing-masing. Di sini sufi ya, oleh ajaran Islam itu hidup sederhana, bukan hidup miskin. Nah, hidup sederhana itu berarti kan yang bersifat duniawi tetap menjalankan hidup, mencukupi kehidupan, bergaul sosial juga dengan kebutuhan, tidak berlebih.
Ya, kita Kanjeng Nabi Muhammad kita. Gimana sejarahnya? Ketika ada yang mengatakan, saya katakan Nabi itu miskin, itu saya orang yang protes bahwa Nabi itu, lihat sejarahnya. Mungkin Bapak buku Nabi Muhammad yang di Karel Armstrong. Nah, itu orang orientalis ya, jadi orang itu adalah orang non-muslim menguji tentang keislaman. Itu lebih objektif dong daripada kita dan di situ bukunya itu luar biasa menguji sosok Nabi kita dari berbagai aspek, dari aspek sosialnya, aspek ekonomi, seorang dai-nya, aspek seorang guru, seorang, kalau di Indonesia itu seorang atau seorang politik, semua dikaji dalam buku Kaler cukup memang bukunya ke 200 halaman. Biasa sosok Nabi kita di membahasnya itu adalah sosok orang Islam. Itu menempatkan sebagai orang yang berpengaruh di dunia sampai sekarang. Dia orang Katolik, Yesusnya itu dia sedangkan Nabi Muhammad kalau saya bahasakan sufi yang luar biasa. Orang politikus karena beliau negara. Bahkan kalau saya bahasanya itu seorang presiden negaranya namanya Madinah. Seorang di ekonomi dari kecil yang namanya selalu berdagang untuk mencukupi diri sendiri. Jadi ilmu ekonominya dan salah satu jatuh cinta terhadap Nabi Muhammad itu ekonominya. Ketika dagangan yang dagang itu dijual oleh Nabi, dijual beli itu kan keuangan si pembeli. Jadi di situ Nabi itu seorang ekonom yang luar. Nah, ketika seorang ayah, seorang suami itu semua tuntas dalam buku Karel Armstrong ini. Jadi artinya sufi hidup apa yang diajar Nabi Muhammad. Kebutuhan. Enggak hanya kalau saya bahasa buku itu selalu di masjid aja. Saja ibadah saja enggak. Jadi kalau ibadah ya ibadah, sholat, dikala kerja harus silaturahmi. Gambarannya ya yang dijalani Nabi itu secara seperti gimana Nabi, bukan berarti meninggal yang bersifat dunia. Itu begitu. Mungkin di Google ada bukunya, itu bisa untuk pencerahan tentang sosok Nabi Muhammad dari sisi yang muslim, orang yang humanis di situ, bahwa gimana Nabi yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Hakim juga dijelaskan 13-15 aspek dalam buku itu. Bahkan dalam buku itu juga menjelaskan itu mengalahkan Napoleon dalam sisi penakluk, dalam sisi perang. Dalam 7 hanya mengalami kekalahan satu karena tentaranya yang tidak. Dalam buku itu dijelaskan bahwa
Kalian Bornopati itu nggak ada apa-apanya dibanding di kita. Penaklukan wilayah-wilayah negara-negara lain. Artinya buku-buku orang-orang dipastikan dibanding dengan orang yang dari kalangan. Kalau kalangan kita ya pastilah menjunjung tinggi, pasti ada unsur, karena nggak mungkin kan kita menyalahkan Nabi kita, nanti dianggap nggak menghormati, benci. Tapi itu seorang orientalis dengan tempuh ketika untuk melakukan yang dalam sekitar 5 tahunan untuk menulis dari berbagai. Jadi untuk Pak Adi, orang sufi ya, bagaimana cara hidupnya dan untuk melabeli atau bukan itu masyarakat dirinya sendiri. Bisa ditangkap? Ya, insya Allah, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Mengenai modul, apakah ada modul, Bu? Nanti total ya. Saya pengen, kalau pengennya untuk mata ini pakai ya, agak wacana gitu loh. Bukunya tuh modul dari PJJ itu kayaknya menurut saya ya itu sangat, dan saya pastikan ibu bapak udah seperti saya pengen buku apa ya yang lebih, nanti saya komunikasikan dulu deh dengan Baik, Bu. Terima kasih, Bu. ya. Ada yang lain? Pak Zainuddin sepertinya ingin bertanya, Bu. Siapa? Pak Zainuddin. Ya, saya mau bertanya di luar materi aja dulu. Nggak apa-apa, so. Iya. Saya jawab. Ini perkenalannya Ibu belum tahu Ibu dari mana ini. Oh, iya. Kalau lewat memang terbatas sih. Makanya di kelas reguler itu atau minta online itu saya nggak mau. Untuk tatap muka untuk mahasiswa reguler. Kalau untuk gimana memang harus. Saya asli siapa? Pak Zainuddin di Indonesia, tepatnya di Kabupaten. Saya MTS, saya itu sudah merantau. Suaranya terputus-putus. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Iya. Dari Indonesia terus kemana? Mungkin akibat itu, Bu, karena pakai headset mungkin Ibu jadi putus-putus.
Cirebon. Di Cirebon di saya tahu Mertapada? Oh, Mertapada, Bu. Mertapada Kulon. Mertapada Kulon. Ada Itu si Abdul Malik Ibrahim itu. Saya itu kadang di Panganan, kadang di Asjab, Bu. Jadi sering bolak-balik ke Mertapada Kulon. Oh, iya. Mertapada Kulon. Hati-hati aja Bu, kopinya disimpan. Sebelumnya juga kayaknya udah pernah melihat ibu saya itu waktu dengan Ibu Lilik tuh, cuman belum kenal aja. Lihat di mana? Di kampus, Bu. Iya, iya. Apa bukan ya? Apa Mari bukan kita ya? Mau tanya tuh, takut karena salah. saya dari Jumat di kampus dan kampus saya masuk di yaitu tahun 2000 sudah 13 tahunan. Masih putus-putus? Betul, masih putus-putus, Bu. Ya. Terus apa lagi? Bu, kayaknya mikrofonnya dideketin, Bu, ke mulut biar lebih terang. Kalau nggak pakai mikrofon nggak bisa, Bu ya? Ini kalau di sini keterangannya jaringan bandwidth rendah. Merah sinyalnya. Oh, berarti mikrofon nggak berpengaruh. Berarti sinyal yang berpengaruh, Bu. Sinyalnya merah. Sinyalnya tidak bersahabat itu. Gimana suara? Sudah ada, Bu. Lancar. Iya. Kalau nggak pakai mikrofon, Mohon maaf, Bu, berarti Ibu ini asli dari daerah Mertapada Kulon, Bu, Ibu Naila? Saya kelahiran Mertapada Kulon, Kecamatan. Bu, halo, tes. Tes. Ini mau bertanya lagi, Bu, boleh? Itu luar Anies masa karena memang dari penuntut yang Anies terlalu gitu akhirnya Silakan Pak Ama. Oh, terima kasih Pak Jenderal. Ini Bu, menurut yang saya baca bahwa tasawuf itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berarti sebelum ada Nabi Muhammad, akhlak tasawuf itu sudah ada ya. misalkan masain berarti zolim gitu ya. Jadi mereka dulu ada sekelompok orang membiasakan untuk hidup sederhana, tidak tidak bergaul dengan yang sifatnya duniawi. Kemudian setelah Rasul menjadi Nabi Muhammad diangkat setelah menjadi Rasul pun mereka tetap mempertahankan kebiasaan itu, hidup sederhana itu, dan dipadukan dengan ajaran Islam. Apakah betul seperti itu, Bu? Ya. Jadi itu seperti
ada sejak sebelum Nabi. Oke. Dan agama itu mengajar ajaran-ajaran, bahkan seperti kita tahu Buddha kita pelajari adanya itu sangat tasawuf sekali itu Buddha itu. Hindu pun mungkin Bapak Ibu lihat orang biksu, bahkan secara itu kan kesederhanaan biasa itu seorang biksu dibanding dengan kesederhanaannya misalnya para di Indonesia lah, para kiai saat itu. Jadi sebenarnya itu ya hidup kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dalam, jadi secukupnya saja. Sejak misalnya sejak Nabi Adam ya tentang kehidupan yang ke tasawuf, tapi lalu setelah masa Kanjeng Nabi saja tasawuf itu sudah ada, ajaran tasawuf, tapi tasawuf menjadi sebuah hingga bisa dipelajari oleh metodologis tersendiri, punya sistema itu. Tapi kehidupan perilakunya kan sejak manusia itu muncul jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, perilaku tasawuf. Buddha Siddhartha itu kan dia keluar di sana karena dia ya atau terhadap kehidupan di melihat manusia menghamburkan atau dengan hidup yang hedonis berfoya-foya. Dari situ ya, si Darta Gauta menemukan kebahagiaan melihat lingkungan seperti itu. Nah, untuk mencapai dirinya, kenyamanan hidupnya, dia keluar pergi mencari kenyamanan dalam di Buddha itu seperti itu. Pelaku tasawuf juga, dan tasawuf itu berangkatnya di ajaran Nabi. Naluri seorang mencapai kenyamanan dalam hidupnya. Tasawuf menjadi disiplin sehingga bisa sekarang menjadi tasawuf. Jauh sebelum lahir. Mengajarkan tentang hidup kesederhanaan. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, semua. Karena prinsip kesederhanaan bukan prinsip agama Islam saja, tapi itu prinsip hidup sederhana itu adalah untuk tidak menghambat foya-foya atau berurusan duniawi. Seperti dia, itu kan hidupnya sederhana sekali.
Bahkan pun biksu itu salah satu mematahkan mereka, mematahkan unsur-unsur kebutuhan seksual yang menurut agama itu merupakan unsur hewani. Maka yaitu orang biksu, seorang pastor ya. Kalau pastor itu Katolik dibolehkan tidak boleh menikah, istilahnya jomblo lah. Jadi kebutuhan harus diturunkan. Itu kan untuk penghambaan diri terhadap cara bahwa hidup saya ini hanya untuk umat. Itu biar fokus terhadap umat, biar fokus terhadap tidak berkeluarga. Keluarga nanti akan terpecah. Ada unsur enggak kurang objek yang seperti ini bahkan lebih kasihan menghilangkan unsur itu. Agama dan Buddha itu ketika seseorang menikah ketika dia mau menjadi biksu, atau kalau pendeta kan itu boleh menikah, beda dengan agama Katolik. Jadi perilaku ajaran Sarasan Tasawuf memang benar sejak sebelum Nabi Muhammad. Garis bawahi, tasawuf suatu disiplin ilmu ajarkan oleh dia mata pelajaran atau buku gitu loh yang kita pelajari. Nabi wafat tepatnya pada zaman Umar Bani Maya, tepatnya Khalifah Al-Ma'mun. Itu di situ banyak sekali kajian ilmu pengetahuan lahir itu Khalifah Al-Ma'mun, Mutawakil, itu zaman Abbasiyah. Itu berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk ilmu kayak ilmu fikih belum ada zaman Nabi, tapi fikihnya itu sudah ada pada zaman Nabi. Jadi suatu disiplin setelah Nabi ilmu pengetahuan yang Bapak pelajari, disiplin ilmu itu jauh setelah Nabi, walaupun memang di dalam sudah ada, termasuk itu kan memang zaman Nabi ada, tapi ilmu Al-Quran jadi suatu disiplin ilmu yang berquran, ilmu tafsir itu kan ya setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi dibedakan antara ilmu Al-Quran. Kalau ilmu alat untuk memahami Al-Quran, hadis, tapi ilmu hadis lahir setelah wafatnya. Memahami hadis, itu namanya ilmu hadis. Ada takhrijul hadis, ada dan lain-lain gitu. Jadi di situ antara seperti itu. Ya. Zaman Ma'mun itu disiplin ilmu di berbagai Islam, bahkan pada saat itu dunia zaman keemasan di bidang ilmu ya Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rus, Ibnu Arabi, Ibnu Syafi'i, yang Hambali pada zaman Khalaf Al-Mutawakil dan ulama-ulama di berbagai, termasuk Al-Imam Al-Khawarizmi.
Ibnu Sina di bidang kedokteran. Dan orang-orang itu berbondong-bondong mempelajari kita, ke dunia, ke kita, pada ada serangan pada zaman Abbasiyah itu kan ya tuh buku-buku para ulama Indonesia, para ulama Islam, para ulama itu kan semua bangsa Mongol itu dibawa ke negara. Bawah ini adalah hasil temuan mereka dalam bahasa mereka. Jadi itu awalnya dari kedokteran, ilmu sains, matematika ada dalam Al-Quran secara garis. Begitu ya? Ya, ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Nah, itu sumber pengetahuan wahyu itu salah satunya itu Al-Quran. Al-Quran sumber pengetahuan. Itu kan teksnya itu global, musmal. Enggak. Nah, inilah salah satu kemukjizatan si Allah memberi teks ayat Al-Quran kepada global, enggak terperinci. Karena Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Terperinci dan turunnya kata Arab. Kenapa Gusti Allah membuat Al-Quran di tengah bisa digunakan untuk manusia? Itu salah satu. Bisa saja bukan tidak bisa. Gusti Allah bisa teks ayat Al-Quran sekali, biar nggak ada perdebatan. Tapi itu sekali lagi, kalau Al-Quran tidak ada negara-negara lain, saya memakainya itu hanya negara. Itu kembalan itu air itu ekonomi, ilmu biologi itu semua yang sebenarnya. Ya, gimana ilmu fikih kalau Indonesia ya disesuaikan ya, walaupun teks dengan teks yang sama. Kemudian ketika Al-Quran ya tentu beda dong dengan di Indonesia pemahamannya akhirnya sih sama teksnya, tapi pemahamannya, penafsirannya itu akan mengalami. Itulah Al-Quran itu di situ dalam satu hal aspek saja dalam sisi kemusnahan. Nah, makanya di sini ada kita ada alamin itu oleh semua bumi manapun. Teks yang sama. Nah, mudah-mudahan Allah cukup itu ya. Agama ya, karena saya ngomongin dengan Pak Madi kan. Kalau saya ngomongin dengan terima kasih Bu. Awam gak bakalan saya. Sangat mendalam sekali Ibu, terima kasih penjelasannya.
Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Indonesia yang pemikiran-pemikiran yang beliau yang kondisi Indonesia. Bukan hanya Islam sebagai agama, sebagai budaya. Nanti arahnya ke Islam sebagai agama itu memang ya, di kalangan umat Islam dimanapun disebut seperti gimana? Semua umat Islam itu harus mengakui bahwa itu adalah satu, yaitu Allah. Itu tidak boleh tiga. Karena itu Ka'bah. Nabi Muhammad, kitab sucinya Allah. Sholatnya itu 5 perbedaan antara Suaranya menghilang, Bu. Di sini semua karena memang dalam ini maaf Bu, suaranya terputus-putus. di Mekah. Kalau nggak di Mekah berarti sebagai agama. Tapi kalau masih ya masalah belum masalah sosial, salam itu menurut beliau menganggap itu budaya. Nah, makanya di karena Islam kan tentunya di sini menurut Surefi ya, seorang wanita memakai pendidikan Islam sebagai agama, sebagai budaya. Kenapa di Al-Quran dikatakan bahwa kita adalah arus dari hanya melihat konteks wanita turun itu menyesuaikan masyarakat. Kalau tidak menyesuaikan masyarakat pasti kalau masyarakat Arab. Konteks masyarakat Arab yang namanya wanita Arab, kalau saya itu sadar ya, menurut Quraish itu tuh sebagai budaya. Nah, ketika ditarik ke Indonesia, di mana di Indonesia wanita Indonesia itu bukan wanita ya kita Indonesia di mana itu dari zaman dulu nggak pakai penutup kepala. Itu pemikiran Quraish Shihab dalam Al-Quran itu. Bisa ditangkap. Begitu juga ke tasawuf disesuai dengan negara masing.
Halo, Iya, Bu. cukup ya pertemuan sekarang ya. Nanti Alhamdulillah, Bu. selanjutnya via portal aja. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada mobil lewat, dia berhenti dulu gitu. Untuk teman-teman, nanti bahasa Arab bisa dikondisikan pukul 16.00 ya. Siap, Pak dosen. Pak dosen lagi. Bukan jam 13, Pak. Tidak. Pak Abdul Malik kalau mau bertanya. Untuk hari ini saja Pak Husen katanya ada kepentingan, jadi bisa diundur ke pukul 16. Untuk pekan selanjutnya bisa dikondisikan pukul 13.30. Oke, siap. Terima kasih. Siap, Pak. Izin pamit, Bapak Ibu. Izin pamit, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.